Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar genetika. Jadi sebelum kita bahas terlebih dalam lagi mengenai dasar-dasar genetika, pertama kita harus tahu dulu mengenai sejarah atau kronologi penetapan DNA sebagai bahan genetik. Jadi dulu sebelum tahun 1930-an hanya sedikit informasi tentang DNA. Pada saat itu yang banyak diketahui informasinya adalah tentang protein. Ya, di situ diketahui bahwa protein itu merupakan suatu polimer yang tersusun oleh asam amino. Nah, pada saat itu juga sudah diketahui kalau asam aminonya itu jumlahnya 20 ya. Jadi jumlahnya itu sangat bervariasi. Karena sifat-sifat protein yang inilah maka timbullah anggapan bahwa protein pada saat itu merupakan bahan genetik. Nah, pada saat itu juga sudah diketahui DNA sebenarnya, tetapi pada saat itu hanya sedikit sekali informasi tentang DNA. Nah, DNA di situ dianggap hanya merupakan senyawa molekul sederhana yang memiliki struktur yang sama. Jadi, karena kondisi inilah yang para peneliti itu beranggapan bahwa DNA itu bukan pembawa informasi genetik. Nah, baru pada tahun 1930-an itu baru diketahuilah bahwa DNA itu ternyata bukan hanya molekul sederhana. Jadi DNA itu juga merupakan suatu polimer sama halnya dengan protein. Tetapi hipotesis mengenai protein yang dianggap sebagai bahan genetik itu ternyata masih bertahan hingga tahun 1944 ya. Sampai baru pada tahun 1944 beberapa peneliti yaitu Oswald Avery, Colin MacLeod dan Maclean McCarthy itu mempublikasikan karya mereka yang menjelaskan bahwa DNA itu merupakan bahan yang bertanggung jawab dalam sifat-sifat herediter atau keturunan dan bukanlah protein yang memiliki sifat herediter itu. Nah, barulah penemu-penemu ini dianggap sebagai titik awal biologi molekuler dan ini menjadi periode baru dalam biologi untuk memahami dasar-dasar kehidupan yang lebih modern. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa DNA itu adalah bahan genetik. Jadi ada beberapa bukti atau penelitian. Yang pertama itu penelitian mengenai transformasi yang merupakan pencetus dari Frederick Griffith ya pada tahun 1927. Selanjutnya adalah transformasi penelitian Avery, MacLeod dan McCarthy pada tahun 1944, dilanjut dengan percobaan Hershey and Chase 1952, dilanjut dengan percobaan transveksi, kemudian bukti tidak langsung dan juga adanya bukti langsung. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai bukti DNA itu merupakan bahan genetik berdasarkan penelitian atau studi awal dari Frederick yang terkait dengan transformasi. Jadi ini adalah transformasi studi awal oleh Frederick Griffith. Jadi Frederick Griffith ini menggunakan dua bahan bakteri Diplococcus pneumonia. Yang pertama adalah strain virulent yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia dan kedua adalah strain avirulent yang tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah, perbedaannya kedua strain ini adalah pada kapsulnya. Kalau pada yang virulent dia itu punya kapsul polisakarida sehingga dia itu mampu escape dari sel darah putih manusia atau fagosit manusia sehingga dia itu bisa dapat survive di dalam tubuh manusia dan dapat memperbanyak diri dan menyebabkan penyakit. Nah, ketika si strain virulent ini ditumbuhkan di media agar di laboratorium, maka koloni yang ditampakkan ya yang timbul itu adalah koloni halus atau nama lainnya adalah smooth sehingga bakteri ini disebut sebagai bakteri strain S ya yang virulent. Nah, sedangkan yang bakteri Diplococcus strain avirulent dia itu tidak memiliki kapsul sehingga dia mudah dikenali oleh fagosit manusia sehingga ketika masuk ke dalam tubuh manusia dia itu akan mudah sekali dibunuh ya atau dihancurkan oleh fagosit manusia. Nah, koloni strain avirulent ini jika ditumbuhkan di media agar
di laboratorium dia itu mampu menumbuhkan koloni kasar atau istilah lainnya adalah growth, sehingga bakteri yang avirulen ini disebut sebagai bakteri strain R. Ya, ingat kalau yang S itu virulen bisa menyebabkan penyakit, yang R itu avirulen tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan ya, ada 4 mencit. Nah, diberi 4 perlakuan yang berbeda. Mencit pertama dia itu disuntikkan yang mengandung bakteri strain S ya. Yang kedua dia itu disuntikan dengan kandungan bakteri strain R. Nah, yang ketiga dia disuntikan dengan bakteri strain S tetapi yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, selanjutnya yang keempat itu disuntikan dengan 2 macam bakteri. Yang pertama bakteri strain S yang sudah dilemahkan dan sudah dimatikan dicampur dengan bakteri strain R yang masih hidup. Nah, setelah beberapa lama kemudian diamati, ternyata hasilnya itu berbeda-beda. Ketika pada percobaan pertama mencitnya itu mati ketika dia disuntik dengan bakteri strain S ya yang virulen. Nah, ini wajar karena apa? Karena bakteri ini bisa menyebabkan penyakit. Nah, sehingga tikusnya mati. Nah, ini adalah perlakuan yang wajar. Nah, kemudian pada perlakuan kedua mencitnya itu tetap hidup. Nah, ini juga wajar karena yang disuntikan itu adalah bakteri yang avirulen ya, yang strain R. Nah, pada percobaan yang ketiga tikus itu tetap hidup ya, tetap hidup sehat. Karena apa? Karena yang dia suntikan ya, yang disuntikan itu adalah bakteri strain S, artinya virulen, tetapi yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Nah, ini juga wajar karena apa? Karena bakterinya kan sudah dilemahkan atau dimatikan ya. Kemudian pada percobaan terakhir tikusnya itu mati ketika disuntik dengan 2 macam strain bakteri yang berbeda. Yang pertama itu adalah bakteri strain S yang dimatikan atau dilemahkan. Nah, yang kedua itu adalah bakteri yang avirulen. Nah, di sini akhirnya timbul pertanyaan, kenapa tikus ini bisa mati? Nah, berarti di sini dipercaya ada bahan-bahan yang bisa ditransformasikan. Ini adalah tabel ringkasan dari percobaan Griffith ya. Jadi dia menggunakan 2 macam bakteri, strain bakteri. Bakterinya adalah Diplococcus pneumonia dengan tipe yang berbeda. Strain yang virulen yang S dan strain yang avirulen yang R. Nah, ini adalah 4 macam perlakuannya. Nah, kemudian di kolom ketiga itu harapan yang terjadi ketika disuntikan pada mencit ya. Alasannya kenapa? Karena ketika disuntik dengan strain hidup maka harapannya mencitnya itu mati. Alasan kenapa? Karena dia menderita pneumonia, kenyataannya juga mati. Nah, yang kedua ketika dia disuntik dengan bakteri yang avirulen yang hidup maka harapannya itu tetap hidup. Alasannya kenapa? Karena R itu adalah yang avirulen, tidak menyebabkan penyakit sehingga seharusnya memang hidup gitu loh. Nah, dan kenyataan hasil percobaannya itu hidup. Jadi ini masih sesuai. Nah, yang ketiga, ketika disuntikan dengan bakteri virulen yang mati, harapannya itu tetap hidup karena kan bakterinya sudah mati atau dilemahkan. Alasannya apa? Karena selnya mati tidak dapat menyebabkan penyakit. Kenyataannya mencitnya atau tikusnya itu hidup. Nah, ini sesuai ya. Antara harapan dengan kenyataan itu sesuai. Nah, sedangkan pada percobaan yang terakhir ketika disuntikan bakteri avirulen yang hidup dan bakteri virulen yang sudah dimatikan, harapannya itu hidup ya. Karena apa? Karena selnya kan yang bisa menyebabkan penyakit itu sudah mati ya. Sedangkan yang virulen ya, yang R itu meskipun hidup dia itu tidak menyebabkan penyakit. Tetapi kenyataannya
mencitnya itu hidup, tapi lama-kelamaan setelah 5 hari mencit itu akan mati juga ya. Percobaan keempat inilah ya yang menjelaskan, yang membuktikan kalau ada peristiwa transformasi yang diperantarai oleh bahan kimia ya. Dan kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh penelitian Avery, MacLeod, dan McCarthy. Nah, para peneliti ini berhasil membuktikan bahan yang berhasil ditransformasikan pada percobaan sebelumnya itu ternyata adalah DNA. Nah, sehingga peneliti-peneliti inilah yang digunakan sebagai tonggak sejarah dimulainya periode genetika molekuler. Nah, ini adalah ringkasan percobaan dari Avery, MacLeod, dan McCarthy. Jadi, mereka bertiga ini itu mengekstrak bakteri tipe virulen yang sudah dimatikan dengan pemanasan yang sudah dicampur dengan tipe yang avirulen yang masih hidup. Nah, kemudian masing-masing ekstrak bakteri ini diberi tambahan enzim ya. Kalau pada perlakuan pertama tidak diberi enzim, ini sebagai kontrol. Pada perlakuan kedua diberi enzim protease untuk menghancurkan protein, kemudian perlakuan ketiga diberi RNase untuk menghancurkan RNA, dan yang keempat itu diberi enzim DNase untuk menghancurkan DNA-nya. Nah, hasilnya adalah pada perlakuan yang tidak diberi enzim, hasilnya itu tidak terjadi transformasi ya. Kesimpulannya 3S ya. 3S ini adalah strain virulen yang bisa menyebabkan penyakit itu mengandung bahan aktif ya. Ketika dia tidak diberi enzim ya, untuk menghancurkan apa-apa, itu terjadi transformasi ya pada ekstrak itu. Nah, berarti ada sesuatu ya, ada bahan aktif. Nah, kemudian ketika dia diberi protease, itu masih terjadi transformasi ya. Jadi di sini disebutkan kalau bahan aktif yang bertanggung jawab untuk terjadinya transformasi itu adalah bukan protein. Kemudian ketika dia diberi RNase ya, RNA-nya dihancurkan ya, hasilnya itu masih tetap terjadi transformasi. Nah, ini juga menandakan kalau yang bahan aktif yang bertanggung jawab terhadap terjadinya transformasi itu bukan RNA. Nah, selanjutnya pada percobaan DNase untuk menghancurkan DNA, hasilnya itu tidak terjadi transformasi. Nah, percobaan terakhir inilah yang menyimpulkan kalau bahan aktif itu adalah DNA ya. Kalau sebelumnya tadi diketahui ya, pada 1930-an, sebelum 1930 itu dipercaya kalau protein itu adalah bahan genetiknya, baru percobaan Avery, MacLeod, dan McCarthy inilah ya yang merupakan awal tonggak dari sejarah biomolekuler yang bisa menjelaskan kalau materi genetik itu adalah DNA. Dan DNA inilah yang berfungsi sebagai bahan aktif yang bisa ditransformasikan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai percobaan Hershey and Chase. Jadi percobaan Hershey and Chase ini merupakan bukti nyata kedua yang mendukung bahwa DNA itu merupakan bahan genetik. Nah, bahan yang digunakan pada percobaan Hershey and Chase ini ada dua. Yang pertama adalah bakteri Escherichia coli dan yang kedua adalah virus Bacteriophage. Bacteriophage itu adalah virus yang menginfeksi sel bakteri. Nah, Bacteriophage ini merupakan virus yang tersusun atas DNA. Jadi materi genetiknya itu adalah DNA diselubungi oleh kapsid protein. Jadi dasar pemikiran dari percobaan Hershey and Chase ini adalah bahwa Bacteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri itu tersusun atas materi genetik DNA dan dikelilingi oleh kapsid protein. Nah, pada saat itu sudah ditemukan teknik pelacakan dengan menggunakan radioaktif. Akhirnya digunakanlah dua jenis penanda. Yang pertama adalah 32P untuk menandai DNA dari virus,
Sedangkan yang kedua adalah 35S untuk menandai protein kapsid dari virus. 32P itu P-nya adalah fosfat. Fosfat itu adalah penyusun dari DNA. Sedangkan 35S S-nya itu adalah sulfur. Sulfur ini merupakan salah satu komponen penyusun dari protein. Jadi digunakan dua macam penanda ini untuk memberi tanda. Yang satunya digunakan untuk menandai DNA virus, yang satunya untuk digunakan untuk menandai protein virus. Nah, kedua macam virus yang sudah ditandai ini kemudian diinfeksikan ke dalam bakteri E. coli. Setelah diinfeksikan ke dalam bakteri E. coli, selanjutnya di blender untuk mempercepat proses. Setelah di blender kemudian disentrifuge untuk memisahkan antara supernatan dengan peletnya. Nah, akhirnya dihasilkanlah dua macam hasil ya. Untuk yang sebelah kiri yang tabung berisi cairan warna kuning pada gambar ini, ternyata itu terlihat di bagian supernatannya, di bagian atasnya itu banyak mengandung 35S ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di bagian supernatan itu banyak mengandung protein kapsid virus tadi yang sudah ditandai. Sedangkan di bawahnya, di bagian peletnya, pelet ini mengandung bakteri. Nah, bakterinya itu tidak mengandung 35S. Ya, tidak mengandung 35S. Jadi di dalam bakteri tidak mengandung protein. Sedangkan pada percobaan yang sebelahnya ya, yang warnanya bening cairannya, nah di supernatannya itu di bagian peletnya ketika diamati ternyata peletnya itu adalah bakteri yang di dalamnya mengandung virus-virus yang diberi label 32P. Nah, berdasarkan hasil percobaan inilah akhirnya didapatkan beberapa kesimpulan bahwa ketika terjadi proses transfeksi maka protein virus itu tidak terlibat di dalam proses tersebut. Jadi protein virus tertinggal di luar, DNA-nya diinjeksikan ke dalam sel bakterinya. Nah, yang mengontrol terjadinya reproduksi sel virus baru atau faga baru itu adalah si DNA-nya. Sedangkan proteinnya tidak terlibat. Ya, ini terbukti bahwa si protein itu ada di supernatan di bagian atas, sedangkan di bakteri yang di pelet bawah itu tidak mengandung protein ya pada percobaan yang di sebelah kiri yang berwarna kuning. Sedangkan yang percobaan yang sebelah kanan ini bisa terlihat kalau ketika si 32P itu menandai DNA, kemudian ketika peletnya itu diambil diamati, bakterinya itu di dalamnya mengandung virus-virus yang terdapat 32P ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas adalah percobaan transfeksi ya. Jadi pada percobaan transfeksi ini bakteri E. coli ini kan struktur tubuhnya itu tersusun atas materi genetik, kemudian dilapisi oleh membran sel dan juga ada dinding selnya. Nah, pada percobaan ini dinding sel bakteri E. coli dihancurkan dengan menggunakan enzim lisosim. Nah, sehingga disebut sebagai bakteri telanjang atau disebut juga sebagai spheroblast. Nah, spheroblast ini ketika diinfeksi oleh bakteriofag, nah si bakteriofag itu tidak mampu untuk melakukan absorpsi pelekatan karena tidak terdapat reseptor yang cocok. Nah, sehingga tidak terjadi proses replikasi virus baru. Nah, ketika DNA dari bakteriofag si virusnya itu dimurnikan, diambil dan dimasukkan ke dalam sel E. coli spheroblast yang telanjang itu, setelah beberapa saat ternyata dihasilkanlah virus-virus bakteriofag yang baru. Nah, dari sinilah diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam proses pembuatan virus baru itu adalah DNA-nya saja ya. Nah, proses ini disebut sebagai transfeksi. Jadi, transfeksi adalah proses infeksi yang hanya melibatkan asam nukleat saja ya. Jadi, tidak perlu virus utuh, hanya DNA-nya saja sudah bisa untuk menginfeksi. Nah, ini adalah proses transfeksi. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai bukti tidak langsung. Jadi bukti tidak langsung itu didasarkan pada asumsi para peneliti pada saat itu. Pada saat itu yang digunakan sebagai bahan penelitian itu adalah prokariot ya. Contohnya adalah bakteri.
jarang sekali digunakan percobaan dengan menggunakan eukariot, sel eukariot. Nah, tetapi karena pada saat itu diasumsikan bahwa materi genetik itu sifatnya universal, jadi antara prokariot dan eukariot itu hasilnya akan sama jika diberi perlakuan yang sama. Nah, inilah yang menunjukkan kalau bukti tidak langsung ya, bahwa berdasarkan asumsi materi genetik antara eukariot dan prokariot itu hasilnya akan sama jika diberi perlakuan yang sama. Jadi ketika prokariot itu menunjukkan DNA itu berfungsi sebagai agent untuk replikasi atau metabolisme sel, maka pada sel eukariot itu juga demikian. DNA lah yang berperan dalam proses tersebut, bukan protein. Sekarang kita bahas mengenai bukti langsung. Jadi bukti langsung yang menunjukkan kalau DNA itu sebagai agent genetik itu adalah dengan cara memotong bagian DNA salah satu segmennya, kemudian dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam bakteri ya. Setelah itu, jika bakteri itu menampilkan atau menunjukkan atau mengeluarkan produk sesuai dengan segmen gen yang diinsersikan tadi, maka itu menunjukkan bahwa DNA lah yang berfungsi untuk mengatur dalam produksi zat tersebut. Nah, bakteri atau makhluk hidup yang menerima segmen DNA tersebut disebut sebagai transgenik. Nah, dari beberapa percobaan di atas sebelumnya yang sudah dijelaskan, itu dapat kita simpulkan bahwa dapat dikatakan zat tersebut bahan genetik ketika yang pertama dia harus mampu hadir dalam berbagai variasi. Jadi dia tidak hanya merupakan molekul sederhana, jadi dia itu harus bisa menampilkan beberapa variasi. Selanjutnya yang kedua adalah dia harus dapat menyimpan informasi yang nantinya akan diturunkan dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, dia harus dapat mengekspresikan informasinya. Jadi informasinya harus nampak nanti kepada sel anakannya ya, atau kepada keturunannya. Yang keempat, harus dapat melakukan replikasi. Jadi harus dapat direplikasikan supaya sel anakan memiliki jumlah DNA yang sama dengan sel induknya. Selanjutnya harus dapat bermutasi. Nah, kelima syarat inilah yang menjadikan DNA itu merupakan bahan genetik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai letak bahan genetik di dalam sel. Jadi bahan genetik itu ada dua macam. Yang pertama ada DNA, yang kedua adalah RNA. Nah, dan DNA dan RNA ini letaknya ada di dalam sel. Kalau pada prokaryotik, DNA dan RNA dua-duanya itu tersebar di dalam sitoplasma. Karena prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga intinya itu tidak jelas. Ya, jadi materi genetik tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan pada eukaryotik itu adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Jadi dia itu punya inti sejati. Nah, DNA ada di dalam inti sel. Sedangkan RNA setelah dihasilkan di dalam inti sel, selanjutnya dia akan dikeluarkan ya, akan melakukan migrasi ke sitoplasma. Nah, ini adalah gambaran letak DNA atau materi genetik di dalam sel. Ini adalah contoh dari sel hewan yang sama juga dengan sel manusia. Jadi, letaknya DNA ya, yang di sini dalam bentuk kromosom, dia itu letaknya ada di dalam inti sel, ada di dalam nukleus. Nah, selanjutnya apa bedanya antara DNA dan kromosom? Jadi DNA itu sebenarnya merupakan penyusun kromosom. Kalau pita-pita DNA-nya itu bersama protein membentuk gulungan, maka dia akan tampak menjadi kromosom. Seperti gambar sebelah kanan ini kita lihat ya. Jadi di dalam inti sel itu yang tampak itu adalah kromosomnya ya. Ketika kromosom itu tidak menggulung, peta DNA-nya tidak menggulung, maka kromosom ini disebut sebagai benang-benang kromatin. Ya, ini kita sebelah kanan bisa lihat ketika kromosom itu diuraikan, ya, dia akan membentuk benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini tersusun atas DNA dan protein-protein. Jadi DNA itu adalah komponen penyusun kromosom.
Nah, selain kromosom, kemudian DNA dan kromatin, ada istilah lain namanya itu adalah kromatid. Jadi kromatid itu merupakan sel anakan dari kromosom. Nah, kromosom itu kan sebelum sel membelah, kromosom itu harus direplikasikan, ya, harus digandakan menjadi 2 kali lipat. Tujuannya adalah apa? Supaya ketika nanti membelah, sel anakan itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Oleh sebab itu, kromosom yang ada pada sel induk harus direplikasi menjadi 2 kali lipat. Nah, hasil replikasi kromosom inilah yang disebut sebagai kromatid. Nah, kromatid ini nantinya akan memisah pada saat sel membelah pada tahapan anafase. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan dalam pertemuan materi terkait pembelahan sel. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai kromosom. Jadi kromosom itu merupakan pembawa bahan keturunan. Kromosom ini tersusun atas DNA dan protein-protein. Kromosom yang ada pada makhluk hidup, ya, khususnya pada manusia, itu ada 2 macam. Ada kromosom homolog, yaitu jika kromosomnya berpasangan. Nah, kromosom homolog ini disebut sebagai diploid, ya, atau 2N. Sedangkan kromosom yang tidak berpasangan itu disebut sebagai kromosom haploid atau N kromosom. Nah, sel penyusun tubuh manusia itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada sel tubuh yang contohnya adalah penyusun dari sel epitel, kemudian ada sel otot, kemudian ada sel tulang, itu adalah sel tubuh. Nah, selanjutnya adalah sel gamet. Nah, sel gamet pada manusia itu ada 2 macam. Kalau pada laki-laki itu sel sperma, kalau pada perempuan itu sel telur atau sel ovum. Nah, pada sel tubuh seperti sel epitel itu kromosomnya itu sifatnya diploid, ya, karena dia berpasangan atau 2N. Sedangkan pada sel gamet, ya, sperma atau ovum itu kromosomnya adalah kromosom haploid karena dia tidak berpasangan. Ya, diingat-ingat, kalau kromosom sel tubuh atau autosom itu sifatnya diploid, berpasangan atau 2N, kalau kromosom sel gamet atau gonosom atau kromosom seks itu sifatnya haploid atau N kromosom karena dia tidak berpasangan. Ini adalah struktur morfologi dari kromosom. Jadi kromosom itu tersusun atas lengan-lengan yang disebut sebagai telomer. Telomernya itu ada 2 macam, ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Kemudian lengan ini dipisahkan oleh bagian bulat yang di tengah itu disebut sebagai sentromer. Nah, ketika sel membelah, ya, pada saat telofase, maka benang-benang spindle yang dihasilkan oleh sentriol ini nanti akan memegang si sentromer ini, ya. Nah, kemudian yang sisi kirinya ini adalah kromatid, ya. Kromatid adalah sel anakan hasil replikasi dari kromosom yang belum membelah. Nah, ini adalah kromatidnya, sel anakannya. Jadi awalnya dia hanya tersusun atas satu lengan atas dan satu lengan bawah, kemudian dia bereplikasi sehingga hasil replikasinya ini adalah kromatid atau sel anakan dari kromosom. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kromosom itu tersusun atas asam nukleat DNA dan juga protein. Nah, kumpulan dari DNA dan protein itu akan disebut sebagai nukleosom. Bisa dilihat pada gambar yang B itu adalah nukleosom. Jadi gabungan antara protein dan DNA. Nah, protein yang tergabung dengan DNA membentuk nukleosom ini adalah protein H2A, H2D, H2 dan H4. Nah, di antara 2 nukleosom yang berdekatan ini itu ada protein lagi. Nah, itu adalah protein H1. Ya, jadi kromosom ini nantinya tersusun oleh gabungan beberapa nukleosom dan protein H1. Gabungan ini nantinya akan membentuk kromosom. Jadi ini adalah model umum asosiasi antara histon dan DNA di dalam nukleosom. Nah, histon itu merupakan protein penyusun dari kromosom.
pada gambar bisa kita lihat bahwa di antara dua nukleosum itu ada protein histon H1 yang berwarna ungu. Nah, gabungan dari protein histon H1 dan nukleosum-nukleosum ini nantinya akan bergabung membentuk kromosom. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai tipe-tipe kromosom berdasarkan letak lengan kromosom atau telomer terhadap sentromernya. Jadi berdasarkan letak lengan kromosom terhadap sentromernya, maka tipe kromosom itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah metasentrik. Contoh gambarnya pada D ya. Jadi lengannya itu ada 2 dan ukurannya itu sama panjang. Nah, sentromernya ada di tengah. Karena sentromernya ada di tengah dan lengannya sama panjang, maka membentuk seperti huruf V terbalik ya. Selanjutnya adalah submetasentrik. Nah, submetasentrik itu gambarnya adalah pada gambar C. Jadi lengannya ada 2, letak sentromernya itu agak ke ujung. Ya, agak ke ujung tapi masih agak ke tengah-tengah, jadi tidak terlalu ke ujung. Nah, bentukannya hampir sama dengan yang metasentrik, cuman lengan satunya itu lebih panjang. Nah, selanjutnya adalah akrosentrik. Contoh akrosentrik itu seperti gambar yang B. Jadi sentromernya ada di lebih ke ujung lagi, sehingga bentukannya kromosom itu tanpa lurus ya. Jadi lengannya ada satu yang panjang dan satu yang pendek. Nah, yang terakhir adalah tipe telosentrik seperti gambar A. Nah, jadi yang gambar A ini sentromernya itu berada di ujung, sehingga hanya tampak seperti satu lengan, sedangkan sentromernya ada di ujung. Nah, ini adalah tipe-tipe kromosom berdasarkan letak lengan terhadap sentromernya. Ini adalah tabel perbedaan antara tipe-tipe kromosom pada saat pembelahan sel. Jadi, di sini tampak ya, terlihat ini adalah bentukan kromosom pada saat metafase, yang di ujung kanan itu adalah bentuk kromosom pada waktu anafase. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai jumlah kromosom pada manusia. Jadi, sel tubuh manusia itu tersusun atas 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Nah, pada sel tubuh, contohnya sel epitel itu tersusun atas 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang sel gamet atau gonosom ya. Gambar sebelah kanan itu kita bisa lihat kalau nomor 1 dan nomor 22 itu merupakan kromosom yang sepasang. Jumlahnya ada 22 pasang. Kemudian untuk yang kromosom 23 itu merupakan kromosom yang gonosom. Nah, ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, kromosom ke-23-nya ini adalah kromosom X dan Y. Sedangkan kalau pada perempuan, kromosom ke-23-nya ini adalah kromosom X dan X. Ya, jadi beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 22 itu sama. Cuma nanti gen-gennya itu pasti ada variasi, tetapi kromosomnya itu sama ya, hampir sama. Nomor 1 sampai dengan 22. Ya, sedangkan nomor 23-nya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Nah, kalau yang tadi itu adalah gambaran kromosom untuk laki-laki, yang ini adalah gambaran kromosom untuk perempuan. Nah, gambaran keseluruhan kromosom yang ada di dalam sel tubuh manusia itu disebut sebagai karyotype ya. Jadi ini adalah karyotype dari sel tubuh perempuan. Nah, ini kita bisa lihat ya, nomor 1 sampai dengan 22-nya itu sama dengan yang laki-laki tadi. Bedanya pada kromosom ke-23-nya. Dia memiliki kromosom X-nya 2, sedangkan Y-nya dia tidak punya.
Nah, ketika kita menyusun karyotype seperti ini, maka yang digunakan adalah penggambaran kromosom pada tahap metafase, ya. Kenapa kok digunakan pada tahap metafase? Karena pada tahap metafase kromosom itu sudah membelah, ya. Jadi sudah ada menjadi dua kromatid, ya, mempunyai dua sel anakan. Nah, kemudian pada tahap metafase itu benang-benang kromosom itu ada di tengah sebelum akhirnya nanti akan berpisah pada tahapan anafase. Nah, ini adalah gambaran kromosom pada laki-laki. Nah, kromosom itu dapat diwarnai, ya, dapat diwarnai. Gambaran kromosom yang telah diwarnai seperti ini itu istilah lainnya disebut sebagai ideogram. Nah, penggunaan ideogram ini penting untuk mengetahui lokasi dari gen di dalam kromosom. Tujuan dari penggunaan ideogram ini adalah untuk menunjukkan lokasi gen dalam suatu kromosom supaya lebih jelas. Misalnya, kita melakukan suatu penelitian, kita ingin tahu terjadinya mutasi di dalam suatu kromosom itu terjadi di gen yang mana. Nah, maka penggunaan ideogram ini penting supaya lokasi gen di dalam kromosom itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, untuk kode gen, ya, kode gen ini didasarkan pada kode lengannya P atau lengan Q, kemudian diikuti dengan nomor zona atau regionnya, terakhir adalah nomor garis atau bandnya. Nah, ini adalah contoh dari kode gen yang ada di dalam kromosom, ya. Jadi ada P22.3, ada P21, ada Q21. Nah, itu adalah kode gen di dalam satu kromosom. Umumnya untuk kromosom yang saling berpasangan itu memiliki pola garis yang sama. Ketika kromosom itu memiliki pola garis yang sama, itu disebut sebagai homozigot, ya. Nah, sedangkan untuk kromosom yang memiliki pasangan dengan pola garis yang berbeda itu disebut sebagai heterozigot. Nah, adanya heterozigot inilah yang bisa menyebabkan variasi di dalam suatu spesies. Nah, untuk kromosom yang ada pada organisme itu dibedakan menjadi dua, sudah dijelaskan, ya, sebelumnya. Ada kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, untuk kromosom autosom, ya, itu antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda, jantan dan betinanya itu berbeda, ya. Untuk nomor 1, kromosom ke-1 sampai kromosom ke-22 itu sama. Bedanya adalah kromosom ke-23. Kalau yang laki-laki itu kromosomnya adalah XY, kalau perempuan kromosomnya adalah XX untuk kromosom ke-23, yang ke-23. Nah, pada manusia autosomnya itu terbagi menjadi 7 kelompok berdasarkan ukuran dan lokasi dari sentromernya. Yang pertama itu adalah kelompok A. Ini bisa dilihat, ya, pada kromosom 1 sampai ke-3. Jadi bentuknya itu hampir sama, ukuran sama lokasi sentromernya. Kemudian ada kelompok B, yaitu nomor 4 dan 5. Jadi ukurannya lebih kecil sedikit. Kemudian ada kelompok C, nomor 6 sampai nomor 12. Jadi dia lebih kecil sedikit, ya. Lebih kecil lagi dibandingkan yang kelompok B. Kemudian ada kelompok D, ada yang nomor 13 sampai 15, ya. Ini kita bisa lihat, ya. Kalau ini bentuknya hampir sama. Kemudian yang E itu nomor 16 sampai 18, yang F itu 19 sampai 20 dan G itu adalah 21 sampai 22, ya. Ini adalah kromosom autosom yang ada pada manusia, sedangkan kromosom gonosomnya itu yang kromosom ke-23 itu berbeda, ya. Kalau ini adalah contoh yang terdapat pada laki-laki karena kromosom ke-23-nya adalah kromosom XY. Cukup sekian penjelasan saya mengenai dasar-dasar genetika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.